Bagaimana sih lokasi kafe Omah Gunung ini? Maka dari itu, mari kita lihat lebih lanjut lagi bagaimana sih kafe Omah Gunung itu. Resto Omah Gunung terletak di Jalan Raya Gunung Pati, Sumerjo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adalah resto yang bernuansa Jawa dalam segi penataan ruang maupun cita rasa makanannya. Meski Kota Semarang sedang musim kemarau bulan ini, namun di sini udaranya sangat sejuk. Ditambah panorama pegunungan dan keindahan alamnya yang asri, membuat para pengunjung terhipnotis akan pemandangan yang ada. Disebut Omah Gunung dikarenakan resto ini terletak di dekat pegunungan dan dikelilingi lingkungan alam yang hijau. Selain itu, tempat resto Omah Gunung ini cukup luas dan dilengkapi wahana bermain anak-anak, sehingga cocok sekali dijadikan destinasi kuliner untuk rombongan keluarga maupun untuk kalangan remaja. Resto ini juga telah diresmikan oleh Wali Kota Semarang, Hendy Priadi dan Menpan RB Cahyokumolo. Jika para pemirsa ingin berkunjung kemari, Resto Omah Gunung buka setiap hari pada pukul 10 pagi sampai jam 8 malam. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. Down a lonely road, I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, yeah, I feel alone. Nah, setelah tadi kita berkeliling ngeliat-ngeliat tempat-tempat di Cafe Omah Gunung ini, gimana kalau kita tanya aja langsung nih kepada para pengunjung bagaimana cita rasa makanan dari Cafe Omah Gunung ini? Yuk, kita tanya. Permisi Kak, bisa tolong perkenalkan dirinya? Bisa, nama saya Citra. Nama saya Adrian. Oke, boleh minta tolong deskripsiin nggak Kak? Dan bisa perkenalin apa menu makanan yang dari kalian pilih? Menu yang saya pilih ada jabu dan patty burger. Ini patty sekali gigit pecah rasanya. Kalau dengan Mbak Citra? Ada ayam bakar madu dan tempe dan tahu. Rasanya itu manis, gurih dan pedes banget. Aku gak tahu sih, tapi enak. Oke, terima kasih ya Kakak atas deskripsikan makanannya. Selanjutnya, mari kita tanya pengunjung yang lain. Permisi Kakak, bisa minta waktunya sebentar? Oh iya boleh. Dengan Kakak siapa? Nama saya Aisyah Rahmawati. Kalau Irfan Herdiansyah. kalau Masnya? Akbar Danesta. Oke, saya bisa minta tolong nggak Kak? Bisa tolong sebutin nggak menu makanan apa yang kalian pesen dan gimana sih cita rasanya? Ini saya pesen, ini ada bakmi kuah. Terus ini saya pesen nete. Lah kalau menurut saya bakmi kuahnya rasanya lezat gitu, bumbunya kerasa, terus porsinya juga lumayan banyak gitu. Oke, terima kasih. Kalau dengan Mas Hadi bagaimana? Kalau saya pesan nasi goreng seafood sama leciti di sini, nasi gorengnya enak banget sih, porsinya juga banyak, dan lecitinya dapat 2. Oke, terima kasih. Kalau dengan Mas Dema bagaimana nih cita rasa makanannya? Ini saya pesan pisang goreng kaya, porsinya banyak dan toppingnya banyak. Nah, seperti para pemirsa nih, kita
sebagai SPV. Jadi kita akan bertanya-tanya mengenai omah gunung resto di sini. Apa menu favorit yang paling favorit yang dipesan sama pelanggannya? Kalau di sini yang paling favorit biasanya itu ikan gurame sama ayam omah gunung. Karena kita ayam omah gunung itu kita pakai bumbu racikan sendiri dan itu nggak ada di tempat lain sih. Itu pasti menarik sih. Ya. Terus kenapa sih menu itu menjadi menu favorit di sini? Mungkin kalau untuk ikan bakar memang daerah sini, daerah Gunung Mati sendiri kan udah banyak yang jualan. Kayak kita juga ikut jualan di sini. Tapi mungkin dari segi rasa, kualitas kita pakainya gurame yang fresh. Kemudian dari gramasi juga kita lebih besar daripada yang lain. Kemudian kalau untuk ayam omah gunungnya, yang jelas itu pasti bumbunya sih. Kita bumbu bakar ayam omah gunungnya itu beda sama bumbu bakar yang lain. Ya, ya rahasia. Kan tadi kakaknya sudah bercerita mengenai menu favoritnya. Kita mau tanya, siapa pendiri pertama kali di sini omah gunung? Kalau pendiri pertama kali kebetulan beliau bernama Pak Kusartono. Beliau yang pertama kali menemukan tempat ini. Dulunya tempat ini belum jadi seperti ini ya, masih berupa tanah-tanah gitu. Beliau yang pertama kali mencetuskan untuk membuka resto omah gunung di sini. Gitu. Terus mengingat bahwa omah gunung ini kan terletak di Gunung Pati yang seperti di pinggiran sini. Kira-kira target pemasarannya itu kayak Kita sebenarnya awalnya itu target pemasaran itu lebih ke family resto ya. Jadi untuk resto keluarga dengan kita pilih yang menengah ke bawah, middle to low gitu. Makanya harga-harga di sini tuh kita usahakan untuk yang lebih terjangkau supaya bisa dijangkau untuk keluarga-keluarga. Kita juga pengennya targetnya tuh selain untuk resto keluarga, kita pengennya juga ini dijadiin tempat venue untuk wedding, kemudian bisa jadi untuk rapat juga. Karena kita punya daerah yang lumayan luas dan kita juga punya beberapa ruangan yang bisa digunakan untuk meeting. Terus kapan sih hari kira-kira di rumah resto ini yang biasanya ramai? Kita biasanya rame itu di weekend sama di tanggal merah. Terus gimana sih kakak dan para staff itu menjaga kualitas makanan yang ada di resto ini? Kalau menjaga kualitas yang jelas kita cek dari bahan bakunya ya. Kita bahan bakunya kalau misalkan itu memang jelek itu kita nggak pakai gitu. Jadi kita selalu ada sortir, misal dari supplier atau dari petani sayuran atau dari peternak ayam yang kirim barang ke kami, pasti kami sortir lagi. Kalau misalkan ada yang kurang bagus pasti akan kami kembalikan atau tidak kami pakai sama sekali. Baiklah, terima kasih buat wawancara hari ini. Jadi kita dari SMA Progress juga terima kasih. Sama-sama. I used to think that I wasn't fine enough.